Banjarmasin kembali dilanda banjir rob di sejumlah titik. Air pasang Sungai Mertapura dan Barito meluap hingga ke pemukiman warga di sejumlah kawasan rendah. Genangan air akibat pasang air laut itu kini telah memasuki fase kedua, di mana debit air mengalami peningkatan dan berdampak pada aktivitas masyarakat. Oleh pasang air laut saja, tetapi juga diperparah oleh sistem drainase yang kurang berfungsi dengan baik di beberapa titik. Korban banjir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mulai mengeluhkan terserang penyakit. Potensi penyakit pada umumnya terjadi pada saat banjir dan pasca banjir. Kebanyakan warga mengeluhkan gatal-gatal, pusing, batuk, pilek, serta demam. Sebagai langkah antisipasi gangguan kesehatan masyarakat, diimbau agar tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Air dari banjir berisiko membawa virus, bakteri, dan berbagai mikroba. Virus dan bakteri ini menyebabkan berbagai penyakit seperti diare. Ya, sanitasi yang buruk serta sumber air bersih yang terkontaminasi bakteri salmonella akibat banjir membuat para korban banjir rentan mengalami diare. Gejala diare adalah sakit perut, frekuensi buang air besar yang sering, perut kembung, serta yang parah jika disertai demam hingga dehidrasi. Yang juga patut diwaspadai adalah penyakit leptospirosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang ditularkan lewat kotoran hewan seperti tikus. Seseorang yang punya luka terbuka dan bersentuhan dengan air yang tercemar bakteri ini berpotensi terkena penyakit leptospirosis. Gejala penyakit ini adalah demam mendadak di atas 38,5 derajat Celcius, sakit kepala, mata merah, nyeri otot, serta warna kulit menjadi kuning. Oke, baik, sekarang kita tahu kan sekarang pada musim banjir dan pasang surut air laut di daerah Banjarmasin. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan pencegahan penyakit pasca banjir. Apa aja sih? Yang pertama, cuci tangan pakai sabun, betul. Kemudian yang kedua, menggunakan sarung tangan dan sepatu boot kalau semisal banjirnya udah naik atau terjadinya pasang seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita membersihkan tempat sarang tikus dan genangan air. Kenapa harus kita bersihkan tempat sarang tikus? Karena beresiko untuk timbulnya penyakit kencing tikus atau kita sebut leptospirosis. Oke, kemudian ada yang paling penting lagi, karena sekarang lagi rawan penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk sebab air yang naik dan akhirnya lembab ya, dan akhirnya nyamuk itu berkembang biak menjadi identik gitu. Pertama kita bisa melakukan KSN 3M+. KSN 3M+ itu apa aja? Menguras, menutup, dan juga mendaur ulang. Jadi ada semisal ada bak mandi yang tergenang, maka kita buang semisal adanya bintik-bintik. Kemudian kita bisa menutup tempat penampungan air seperti untuk air minum. Untuk apa? Untuk menghindari bintik-bintik bisa ada dalam air tersebut. Kemudian terakhir adalah mendaur ulang barang yang beresiko untuk menggenang air seperti plastik atau botol minum. Kemudian yang terakhir adalah cek jentik dalam 1 menit. Jadi semisal kalau kita mau genangan air atau mau botol air minum yang ada airnya dan itu beresiko untuk menimbulkan jentik-jentik, maka itu akan keluar begitu. Sampai sini paham? Paham. Oke.